Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube, lanjut ya. Kali ini di episode 2 ya, saya akan membahas sesuai judul dan tema ya, yaitu bagaimana mencegah stroke atau mengetahui gejala stroke lewat terapi ya. Oke, untuk tahu dan lebih jelasnya, tonton dan simak video ini sampai selesai ya, agar tahu bagaimana cara mengatasi dan mencegah stroke dan bagaimana gejala stroke itu sendiri. Oke. Pertama, ini saya mau pijat yaitu telapak kaki, saya injak dulu ya. Minimal ini 2 menit ya. 2 menit diinjak-injak di bagian telapak, karena di telapak kaki ini banyak sekali saraf-saraf yang berada di bagian telapak kaki ya. Oke, setelah itu ini dasar yang saya pijat, dasarnya 3 dasar saja, artinya 3 saraf yang akan saya pijat ya sebagai dasar pijat, yaitu saluran kencing ini ya, ini kandung kencing di sini. Nah, di sini saluran kencing ya. Dan di sini bagian pencernakan ya. 3 dasar saja ya, 3 saraf ya, 3 saraf yang akan saya pijat ini. Ya, ini caranya begini ya, caranya ini dibawa ini ya, di ujung-ujung ini ya, ini kandung kencing ya. Kandung kencing dipijat minimal 10 detik sambil digoyang-goyang gitu ya. Tujuannya yaitu agar racun ya, atau racun yang ada dalam tubuh keluar ya lewat salur kencing ya. Jadi yang dipijat sini kandung kencing dan salur kencing ya. Yaitu di sini kalau untuk sekedar dasar mijat saja, yaitu titik yang dipijat yaitu di sini 4 titik saja ya. Tidak usah banyak-banyak, karena ini untuk pijat dasarnya saja ya, kecuali cara pengobatan sakit yaitu titik saraf yang sakit. Namun kalau untuk sekedar capek atau memulihkan biar kita fit, yaitu 3 titik saraf yang dipijat ya. 3 cukup ya, atau 4 gitu ya, enggak usah semua. Kalau ini semua karena banyak di sini, jadi cukup 4 saja, yaitu kandungan kencing, saluran kencing, dan bagian pencernakan serta bagian saraf jantung. Ini untuk supaya agar kena semua. Nah, ini begini ya, dari atas ke bawah kita bikin cara mijatnya begini supaya banyak kena saraf ya. Ini begini caranya ya, ini menggenggam ya, dengan menggenggam terus kita urut ke bawah ya sampai di daerah yaitu saraf pencernakan ya. Ini caranya begini bagian kaki ya. Ini bagian kaki dan dasar pijatnya saja ya. Ini begini caranya ya. Ini kandung kencingnya kita pijat ya. Ini kandung kencing, saluran kandung kencing ya, kandung kencing, saraf kandung kencing di sini dipijat ya. Ya, lalu setelah itu untuk memaksimalkan ya, kita pijat yang di samping kiri dan kanan. Ini samping kiri dan kanan yaitu hormon ya, saraf hormon ya. Di sini saraf hormon ini yang ada gambar ini, titik kuning ini ya. Ini saraf hormon ya. Jadi kalau hormon stabil kita akan sehat ya. Namun kalau hormonnya tidak aktif, tidak stabil, maka kita akan greges atau demam gitu ya, atau tidak fit, lesu itu ya. Ini letter T pada gambar di atas itu kuning ya. Ini saraf hormon teman-teman ya. Nah, cara mijatnya begini, lihat tangan saya begini cara mijatnya ya, begini. Cara mijatnya begini, atau begini juga bisa. Jadi kalau begini cara pijatnya kanan kiri dapat ya, jempolnya dapat, dan yang sebelah kirinya kita yang ditumpukan pada 2 jari itu kita tekan ya. Cara mijatnya begini.
Ini pemijatan saraf hormon ya. Ini dasar mijat ya, yang harus wajib dipijat ya, yaitu hormon penting, saraf hormon, kandung kencing, saluran kencing ya. Itu dasar saraf, dasar syarat untuk mijat ya. Ini wajib ya, kalau untuk dasar memijat itu wajib ya. Hormon, saraf hormon kita pijat. Nah, lalu di bawah mata kaki ya, di bawah mata kaki dipijat. Sini bawah mata kaki ini ada di sini bawah mata kaki ya, di bawah itu di bawah di kanan kiri ya, di kanan kiri mata kaki. Ini mata kaki ya, di bawahnya mata kaki. Kanan dan kirinya kita pijat ya. Kanan dan kiri mata kaki ini ya. Sini. Kita pijat. Ya begini ya. Cara mijatnya. Bagian mata kaki ya, di bawah mata kaki, tepat di bawahnya mata kaki, lihat sesuai gambar ya. Ya. Lalu kita tarik ke lurusnya jempol itu ya. Jempol kaki itu. Ada gambar merah. Dari mata kaki kita urut ke bawah ya sampai di jempol merah itu ada jempol ya. Ya cara mijatnya begini, tarik sampai ke jempol ya. Aliran jempol itu ada tanda merah di situ jempol. Di antara jempol dan jari ya, jari kaki ya. Kita tarik ya dari mata kaki ya, dari atas, dari bawah mata kaki kita tarik sampai di jempol. Ya ini sampingnya, di sampingnya juga ya, lewat gambar gini. Cara mijat begini. Ya ini cara mijat begini, tangan begini, tarik ke bawah ya. Cara mijatnya. Kasih body ya teman, kasih body jangan lupa. Tujuannya untuk pelicin ya, supaya pelicin, supaya tidak sakit gitu ya. Tujuan hanya untuk pelicin saja. Bisa juga pakai minyak apa ya saja, tapi hand body lebih bagus licin. Ya ini lalu pijatan bagian jari ya. Setiap jari itu kita pijat ya minimal 10 detik ya. Jari atas dan jari bawah. Ya ini untuk pencegahan stroke ya teman-teman. Untuk mencegah stroke itu kita pijat jari-jari semua ya, jari-jari pada kaki semuanya, yaitu atas dan bawah. Atas dan bawah ya kita pijat. Atas dan bawah kita pijat ya. Setiap jari-jari semuanya dipijat ya. Lalu setelah itu bagian kiri dan kanan jari-jari. Jadi kanan kiri ya, jari-jarinya kita pijat. Tadi atas bawah ya, sekarang kanan dan kiri kita pijat ya. Nah pemijatan ini sebenarnya di syariat berwudu dianjurkan ya sama Rasulullah. Artinya dianjurkan ya, setiap berwudu itu jari itu kita ya begini caranya berwudu, kaki dipijit-pijit ya sambil berwudu, pas berwudu ya, pada saat berwudu, pada cuci kaki, bagian kaki kita terapi ya setiap berwudu ya. Jadi untuk umat muslim ya setiap berwudu 5 kali ya, jadi 5 kali sehari semalam ya kita sholat, jadi 5 kali berwudu ya kita terapi sendiri ya. Artinya dalam keadaan berwudu begini ya. Jadi setiap berwudu itu kita mencuci kaki jangan cepat-cepat ya, artinya santai slow begini cara berwudu yang benar. Nah, jadi sambil pijat-pijat bersihkan ya selangkangan bagian jari itu. Nah, sambil dipijat ya minimal 10 detik ya, atas bawah kanan kiri begitu ya. Itu dilakukan setiap berwudu ya. Ini bagian jari-jari kaki dan kanan tangan juga begitu ya. Nah, di situ mencegah dari segala macam penyakit ya. Dari stroke dan penyakit apa saja ya, artinya pencegahan penyakit-penyakit yang kronis itu ya. Ya, ini sudah dianjurkan dalam syariat berwudu ya. Sebenarnya begini berwudu yang benar ya.
tidak buru-buru cepat begitu, tidak. Kalau orang yang tahu berwudunya santai slow. Nah, dalam mencuci kaki itu, dalam pencucian kaki kita terapi sendiri gitu. Nah, di situ penyakit tidak akan masuk pada tubuh kita ya. Kenapa? Karena dalam satu hari satu malam saja 4 kali 5 kali kita terapi sendiri secara tidak sengaja, dan secara dalam keadaan saat berwudu itu kita terapi. Nah, di sini titik kandung kencing kan teman ya, kandung kencing. Nah, di sini. Nah, ini kita cara mijatnya begini. Nah, kita tekan ke bawah. Kita tekan betul ya, kita tekan. Karena saraf ini terlalu dalam ya, saraf ini bagian dalam. Jadi mijatnya harus ditekan. Nah, kita balik. Nah, di sini titik saraf kandung kencing ya, bagian samping ya. Bagian samping. Bagian samping ya. Ya, ini. Di bawahnya mata kaki ya, di bawah mata kaki. Di sini ya, ini kandung kencing bagian samping. Kalau naik sedikit di sana tadi itu yang saya contohkan, itu juga kandung kencing ya. Nah, jadi connect ya, tembus. Nah, kita tindisin, tekan ke bawah ya, kita tekan betul. Nah, di sini memang sakit ya, tapi sakitnya sakit enak ini. Kalau kita pijat bagian kandung kencingnya itu, tujuannya adalah agar racun-racun dalam tubuh kita itu dikeluarkan lewat saluran kencing ya. Nah, begitu tujuannya. Arti kandung kencing kita terapi, jadi racun-racun yang ada dalam tubuh kita itu dikeluarkan lewat saluran kencing ya. Kalau kita buang air kecil, jadi terbuang ya segala racun dalam tubuh kita. Itu tujuannya. Jadi kita tetap fit dan sehat. Ini ya, cara memijatnya begini. Bagian kandung kencing. Ini saraf kandung kencing ini ya, yang saya pijat. Di bawahnya mata kaki ya, di bawahnya mata kaki. Ya, kalau sudah. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau ada gejala stroke, ya ini tumit ini tidak bisa tembus di pantat ya. Ini tumit ini tidak bisa tembus, tidak bisa menyentuh. Ya, ini saya lihat dari samping, ini kan menyentuh. Jadi kalau ada gejala stroke ini tidak bisa tembus, tidak bisa nempel di pantat ya. Tidak bisa nempel di pantat, tumitnya itu tidak bisa nempel. Jadi jarak 1 jengkal itu sudah sakit orang ya. Nah, ini kalau ada gejala stroke, ini tumit tidak bisa tembus atau nempel di pantat ya, tidak bisa. Nah, ini kalau tumit ini nempel berarti kondisi badan kita itu fit ya, sehat, fit, tidak ada penyakit gitu ya, tidak ada penyakit. Jadi tidak ada penyakit ya, normal. Kondisi normal ini begini ya. Ini cara mijatnya ini minimal ini 3 menit ya. Kita tekan, ini pakai tangan 2 ya, 1 kaki 1 tangan. Karena saya pegang kamera jadi saya beginikan, ini hanya contoh. Nah, kita lakukan ini selama 3 menit. 3 menit itu kita hitung ya, kan 1 menit 60 detik, jadi kita hitung sekitar 200 detik ya, 200 detik, jadi itu 3 menit. Nah, itu terasa ya, ngontak, itu ketarik saraf-saraf otot yang di pinggang, di punggung ya, di punggung, di pinggang, di paha itu ketarik semua. Itu enak banget di sini ya. Ini terapi begini enak banget. Lakukan 3 menit. Kalau mampu 3 menit berarti normal ya. Normal dan tidak ada penyakit. Nah, ini lakukan begini. Ini kalau sudah dilakukan begini, ini enak banget ya. Kalau sesudahnya itu enak. Lemas ya, badan terasa ringan, lemas. Karena ketarik semua ya. Otot-otot yang tegang pada paha dan pinggang serta punggung itu ketarik semua. Ini. Ya, ini. Ini tumit tidak usah nempel di pantat ya. Kalau ada gejala stroke itu tidak bisa nempel. Jarak 1 jengkal saja sudah teriak dia ya, sudah teriak. Ini kalau bisa nempel berarti sehat ya. Sehat dan tidak ada penyakit. Sehat dan tidak ada penyakit. Normal, kondisi normal. Jadi kalau tumit kita tidak bisa nyentuh di paha ini ya, tumit kita tidak bisa nyentuh di pantat kita ini, jauh ya, dari baru 1 jengkal sudah teriak, sudah sakit, itu gejala-gejala stroke. Harus hati-hati, kita harus rajin pijat ya, artinya sering pijat dan jaga pola makan ya.
karena sedikit saja terlena kita tidak tahu itu ngontak cepat ya, stroke dengan cepat ya. Stroke itu datangnya cepat ya, hanya hitung detik langsung terkunci. Jadi kalau tumit ini tidak bisa nempel di pantat, jadi kita harus waspada. Karena apa? Itu gejala stroke ya, gejala stroke yang akan kita dapatkan. Jadi jauh-jauh kita harus jaga pola makan, pola hidup ya, jaga kesehatan. Nah, bagaimana supaya tidak stroke itu ya. Oke, kiranya video ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Dan saya akhiri video ini sampai di sini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video ini bagi Anda yang suka dengan video kami, dan bagi yang siapa saja yang baru menemukan jangan lupa untuk subscribe-nya ya. Dan nantikan ya untuk selanjutnya di video-video kami, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Oke teman-teman, nantikan video kami di tema dan judul yang berbeda tentunya ya. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah nonton sampai akhir video. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke?